Ada seorang jemaah kirim pada Ustaz satu statement, satu hadis dengan terjemahannya, yaitu tentang mengazankan di telinga bayi yang baru lahir. Apa hukum azan? Di telinga baby yang baru lahir. Ada yang mengatakan bid'ah. Karena hadisnya kononnya tidak sahih. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin jelaskan. Dalam buku Pendinding Rumah Pengantin dan Baby dari Gangguan Syaitan, Ustaz ada sebut dalam buku ini bahwa salah satu yang perlu dilakukan oleh ayah atau atuk ketika baby yang baru lahir hendaklah diazankan di telinga kanannya, qamat di telinga kiri. Pertama, Ustaz ingin sebut, memang betul hadisnya dhaif, tidak sahih. Tapi terhadap hadis itu, ulama fiqh, kita perlu ambil kira pandangan fuqaha, ulama fiqh, yang mengeluarkan hukum daripada hadis tersebut. Pertama sekali, kata mereka, para ulama hadis sebenarnya berbeza pendapat tentang kedudukan hadis itu. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Macam hadis tentang doa kunut. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi kunut tetap dibuat juga. Ada yang menggolongkan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu boleh dan dianjurkan sunat dibuat. Sama lebih kurang kedudukan tentang mengazankan di telinga baby yang baru lahir. Taruhlah majoriti mengatakan hadis itu dhaif. Ingat, dhaif bukan palsu. Ditambah pula, kata Imam Asy-Syafi'i, boleh diazankan. Pertama sekali, berdasarkan komen dari ulama hadis, dhaifnya bukan dhaifun jiddan, bukan terlalu dhaif. Ingat hadirin dan hadirat, kata ulama hadis, bila hadis itu bukan terlalu dhaif, dia masih boleh lagi dia amalkan jika ia dalam bidang fadilat amalan. Ia tidak menyangkut akidah. Dia tidak menyangkut akidah, sebab akidah perlu kepada dalil yang pasti. Sedangkan hadis dhaif, ada kemungkinan Nabi sebut, ada kemungkinan Nabi tidak sebut. Dia bukan dari golongan hadis-hadis palsu, bukan. Yang pasti dia bukan terlalu dhaif, itu satu. Yang kedua, jika ada dalil-dalil penyokong lainnya,
Sebab dalam hadis tersebut, bila telinga baby yang baru lahir diazankan, syaitan akan lari. Dia akan terhindar dari Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini syaitan yang suka ganggu baby. Ummu Sibyan. Nah, ini ditopang lagi oleh hadis-hadis lain yang sahih. Syaitan paling tak suka dengar azan. Ini dalil penyokong. Termasuk Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Maulud. Beliau menyebut tentang fadilat azan untuk baby. Apa kata beliau? Kalimat-kalimat dalam azan itu kita perdengarkan pada baby yang mula-mula masuk ke alam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan baby tersebut bila besar nanti hanya Allah saja yang dibesarkannya. Mengatasi segala-galanya. Diharapkan. Bukan yang kita besarkan itu pemimpin. Sampai perkara-perkara tak elok pun kita tetap puja dan sanjung. Barangkali ketika lahir dulu tak diazankan barangkali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diucap di telinga baby. Kata Imam Ibnul Qayyim. Dengan harapan mudah-mudahan bila dewasa nanti baby itu hanya Allah saja yang dibesarkannya melebihi dari segala-galanya. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mudah-mudahan baby ini bila dewasa nanti hanya Allah saja yang dia sembah, tidak menyembah yang lain. Dengan kata lain tidak akan berbuat syirik. Dia akan memiliki tauhid yang murni. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan baby ini bila dewasa nanti Nabi Muhammad yang akan menjadi role modelnya, contoh teladan. Bukan penyanyi, bukan bintang filem. Tapi Nabi Muhammad yang akan jadi contoh teladannya. Itu di antara hikmah. Hayya 'alas salah. Mudah-mudahan baby tersebut bila besar nanti tidak tinggal salat. Hayya 'alal falah. Mudah-mudahan baby ini akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berjaya dunia dan berjaya di akhirat. Yes, itu dia falsafah azan. Khasnya untuk baby. Selain untuk mengenyahkan atau melarikan syaitan-syaitan karena takut dengan suara azan. Yes, itu pandangan Ustaz. Jangan cepat-cepat membida'ahkan suatu amalan. Kalau anda punya pandangan itu, silakan. Itu bilangan pandangan anda secara pribadi, silakan. Tapi sampai memberi pandangan, itu bid'ah, tak boleh dilakukan, kita akan berdosa. No. Pendekatan cara itu adalah pendekatan yang tidak bijak. Siapa anda dibanding Imam Asy-Syafi'i yang membolehkan? Siapa anda dibandingkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang membolehkan? Kalau anda pribadi ingin pandangan itu, silakan. Ini yang membuat orang kadang-kadang terlalu benci dengan penceramah-penceramah sunnah yang terlalu keras. Kita juga tidak terlalu longgar, tapi pertengahanlah. Hormati pandangan orang lain. Sebagaimana kita minta orang lain juga hormati pandangan kita. Selesai masalah. Yes, itu jawaban Ustaz. Pak Ustaz, soalan yang kedua.
semasa qiyamul lail mana yang lebih afdal, banyakkan salat atau doa dan bermunajat kepada Allah? Hadirin dan hadirat, memang kita tidak nafikan, namanya pun qiyamul lail. Yang paling utama dalam qiyamul lail, lakukan tahajud dan akhiri dengan witir. Tapi jangan lupa, dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Jam 3, jam 4, jam 5. Apa Allah kata? Hei hamba-hambaku yang punya hajat, utarakanlah, sampaikanlah hajat-hajat kamu. Niscaya aku kabulkan hajat-hajatmu. Aku beri apa yang kamu minta. Hei orang-orang yang banyak buat dosa, minta ampunlah kepadaku. Niscaya aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Hadis sahih. Ini memberi isyarat, walaupun dalam salat itu ada doa, apakah salat tahajud, salat witir, tapi ada baiknya salat juga in between, antara salat dengan salat, zikir, doa, istighfar, bermunajat kepada Allah. Nabi ada menyebut dalam hadis sahih, 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar. Yang tidak ada perlindungan hari itu kecuali perlindungan daripada Allah. 1 daripada 7, yaitu orang yang bermunajat kepada Allah pada sepertiga akhir malam sambil melelehkan air mata, menangis, menyesal terhadap dosa-dosa masa silam. Nah, itu dia munajat. Ringkasnya, yang paling baik ketika qiyamul lail, gabungkan itu semua. Salat juga, istighfar juga, mohon hajat juga, baca Quran juga, lebih-lebih lagi 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Seperti yang kita telah jelaskan. Doa, sebab doa ketika itu sangat mustajab. Minta ampun, Allah akan ampunkan. Itu sebabnya Ustaz teringat kata-kata Allah yarham Syekh Ali Jabir. Kalau untuk salat fardu ini, yang 5 ini, yang laungkan itu adalah Bilal atau muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu disebut sebagai panggilan ilahi. Yang memanggil itu wakil Allah. Tukang azan itu mewakili Allah, memanggil umat manusia supaya salat. Itu untuk salat fardu. Tali untuk tahajud dan witir, Allah sendiri yang panggil. Allah sendiri yang sebut. Hei, hamba-hambaku yang banyak buat dosa, minta ampunlah kepadaku. Niscaya aku akan ampun dosa-dosamu. Hei, hamba-hambaku yang punya hajat, mintalah kepadaku apa yang kamu hajatkan, aku akan kabulkan. Allah sendiri yang sebut. Tidak menunjukkan hebatnya doa dan istighfar, memohon hajat orang-orang pada sepertiga akhir malam. Selanjutnya, kata penanya, boleh tak saya baca dalam sujud? Maaf. Yang ketiga, boleh tak saya gunakan buku ustaz? Buku munajat.
halaman 88-89. Apa pendapat Uday? Hadirin dan hadirat. Jawaban Ustaz, Ustaz lagi sukalah apa yang Ustaz tulis itu diamalkan. Cuma lebih daripada itu, komen Ustaz, kalaulah doa yang dimaksudkan itu 88-89 memang sangat bagus untuk dipanjatkan pada sepertiga akhir malam. Yaitu Allahumma atau as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon ya Allah agar Engkau beri aku keredaan terhadap apa saja ketentuan. Wa as'aluka bardal aish ba'dal maut. Aku juga mengharap ya Allah kepadamu kenyamanan hidup setelah aku mati. Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Aku juga mohon kelezatan melihat wajahmu nanti pada hari kiamat ketika berada dalam syurga. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Aku juga memohon rasa rindu untuk berjumpa denganmu. Begitulah seterusnya. Sangat cantik. Apalagi hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Syekh Nasaruddin Albani, riwayat Al-Hakim dan An-Nasa'i. Begitu juga terhadap doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Begitulah seterusnya, ya Allah, perbaikilah agamaku yang mengatur segala urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku sebab padanya aku menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhiratku sebab kepadanya aku menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidupku ini sebagai tanda pertambahan amal salehku. Ya Allah, jadikanlah kematianku kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosamu. Lihat halaman 88-89 buku ini. Kalau ditanya apa pandangan Ustaz, Ustaz sangat setuju. Bukan persetujuan Ustaz karena buku ini Ustaz tulis, Ustaz terjemahkan, tetapi memang doa tersebut memang sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Apalagi doa yang terakhir itu, Ustaz selalu sebutkan sebagai doa komprehensif yang bersifatnya menyeluruh. Minta perbaiki agama kita, minta perbaiki dunia kita, minta perbaiki akhirat kita, dan lain-lain. Yang keempat, Pak Ustaz, bolehkah saya baca doa ini dalam sujud sebanyak 40 kali? 40 kali. Yang tanya ini bawa satu tulisan seorang ustaz dalam bukunya. Bila buat salat tahajud, dalam sujudmu yang terakhir itu jangan lupa baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta. Sujud yang terakhir dari tahajudmu, baca doa ini selama sebanyak 40 kali. Pertama, Ustaz tidak sebut. Doa itu memang datang dari Nabi. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Itu yang datang dari Nabi. Kata Nabi, faedah doa itu adalah untuk menghilangkan rasa gundah, resah, gelisah, sedih, tension. Wahai Allah yang Maha Hidup, lagi mengurus makhluk terus-menerus. Dengan berkat rahmat-Mu, aku mengharap Engkau hindarkanlah aku daripada segala bentuk malapetaka. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Begitu yang datang dari Nabi. Membacanya dalam sujud juga boleh. Sebab dalam hadis lain Nabi ada sebut, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah
adalah ketika kamu sujud. Oleh sebab itu, panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Tanpa Nabi sebut apa doanya. Oleh sebab itu, selain Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita juga boleh tambah doa-doa yang lain, termasuk Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Adapun tentang galakan itu supaya dibaca pada sujud yang terakhir, itu tidak pernah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata-kata sujud yang terakhir. Supaya kita tahu, orang yang menggalakkan sujud terakhir itu panjangkan, bukan datang dari Nabi. Semua sujud bagus dipanjangkan. Yang kedua, kalau kita ingin memanjangkan sujud, ingat ketika itu kita sedang salat sendirian. Salat sunat, tahajud ke, witir ke. Bukan salat berjamaah. Salat sendirian. Panjanglah sesuka hati. Berdoalah sebanyak-banyaknya dalam sujud itu. Usahakan kalau boleh semua sujud. Buat agak seimbang. Jangan ia dipanjangkan sujud terakhir saja, sebab kata-kata terakhir itu tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menetapkan bilangan 40 tak pernah datang dari Nabi. Buatlah seberapa yang mampu. Itu jawaban Ustaz. Ini pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan yang terakhir. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya.